yang lagi kemarin hangat nih, ada pilkada di Medan nih. Jangan-jangan Mas Har juga jadi konsultan. Saya dengar-dengar ada konsultannya ini Mas Bobi, bener nggak Mas? Yang akan menggantikan adalah anak-anak muda seperti Bobi kan. Sekarang ini lagi rame ada Mas AHY lagi ribut soal Demokrat gitu kan. Oh pantesan Mas Bobi kemarin waktu kampanye ini agak religius. Wah ini ternyata kebuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Pinaringan Berkah teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategic intelligence, kontraterorisme dan permasalahan sosial budaya sehari-hari di Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan bintang tamu nih di studio podcast kami di Mula Studio. Dan ini pertama Mas Har. Jadi Mas Har ini menjadi matur nuwun, menjadi bintang tamu pertama di podcast. Jadi ini thank you. sesi baru di channel saya Mas. Masih channel kecil sih Mas, baru 11 ribuan lah. Sukses besar tuh selalu dimulai dari Iya. hal yang kecil-kecil dulu. Terima kasih Mas. Teman-teman, ini tamu saya Mas Haryadi. Beliau adalah dosen ilmu politik Universitas Airlangga dan juga menjadi seorang komisaris utama di BUMN di Berantas ya Mas ya, Berantas Habib Raya. Dan juga beliau menjadi konsultan politik. Nah, ini nanti menarik di situnya. Kita akan perdalam di situ. Ya, terutama nanti saya mau tanya hal-hal sensitif lah terkait dengan pilkada kemarin dan juga mungkin isu-isu terbaru. Selamat datang Mas Har. Gimana? Nyaman perjalanan dari Surabaya ke Jakarta? Atau memang sering di Jakarta juga ya Mas? Lebih sering di Jakarta sih. Oh siap. Sudah beberapa tahun belakangan ini lebih sering di Jakarta dan kebetulan juga ada pandemi COVID itu, jadi ngajarnya dari Jakarta. Oke, karena online ya? Online. Oke teman-teman, ini catatan dulu nih, disclaimer. Kok Mas Ridwan sama Mas Haryadi nggak pakai masker? Alhamdulillah ini recent kami barusan swab antigen. Mas Haryadi barusan swab juga. Saya juga barusan swab karena ada rapat di satu instansi yang harus pakai swab gitu ya. Moga-moga insya Allah dalam kondisi fit ya Mas, sehat dan ya kita ikhtiar sama-sama dan moga-moga teman-teman juga yang nonton channel ini selalu sehat gitu ya. Kenapa kita nggak pakai masker? Karena ini juga studionya juga insya Allah steril lah, fresh gitu. Mas, aku mau tanya dulu nih Mas, ini lagi rame soal isu presiden 3 periode itu loh. Ngikutin nggak Mas Har? Iya, ikutin. Nah, gimana? Tapi sebelumnya aku pengen Mas Har memperkenalkan diri ke viewerku nih sebagai sekarang aktivitasnya di mana gitu kan? Kayaknya peneliti Keseharian di laboratorium apa itu? Iya, saya juga menjadi analis utama elektoral dan analis politik kota serta analis multiculturalism di laboratorium 45. Di samping itu yang sudah sejak lama saya tekuni dan menjadi basis utama saya adalah sebagai pengajar di Departemen Politik FISIP Unair. Kebetulan juga saya juga merangkap sekarang menjadi komisaris utama tadi di PT Berantas Habib Raya, BUMN Konstruksi. Dan belum lama berselang diminta juga nih sama teman-teman untuk menjadi anggota Majelis Wali Amanat di Universitas Sumatera Utara. Oh, oke. Wah, ini Sumatera Utara saya jadi inget ini teman-teman, yang lagi kemarin hangat nih, ada pilkada di Medan nih. Jangan-jangan Mas Har juga jadi konsultan. Saya dengar-dengar ada konsultannya ini Mas Bobi, bener nggak Mas? Mungkin tidak tepat dikatakan sebagai konsultan, tapi bahwa kemudian saya mengenal Bobi sudah jauh lebih lama dan ketika Bobi kemudian menyatakan pada saya gitu, Om, saya kepingin maju nih gitu. Ya, saya mencoba untuk kemudian mendampingi sebatas waktu yang tentu bisa kami atur bersama gitu. Dan ketika itu pertanyaan saya yang utama adalah
kamu memang serius mau maju gitu. Karena kalau kamu maju itu bebanmu lebih berat dibanding dengan kandidat-kandidat lain. Karena apapun juga orang pasti akan melekatkan Bobby dengan bapak mertuanya kan, bapak presiden gitu. Iya. Mau tidak mau gitu. Iya. Jadi beban dia jauh lebih berat dan kerja dia akan jauh lebih berat karena he is not him. Dia tidak bisa jadi dirinya sendiri. Karakternya jadi bukan Bobby sebagai Bobby, Iya, tapi bukan Bobby, sekedar Bobby sendiri, tetapi tanggung jawabnya jauh lebih besar gitu. Dan ketika dia menyatakan siap, ya oke. Dan persiapannya sudah jauh sebenarnya dan tidak banyak orang tahu kalau jauh hari sebelumnya Bobby yang dianggap anak bawang dan dianggap mungkin ya orang banyak yang underestimate mampu atau tidak, punya pengalaman atau tidak. Mentang-mentang menantu presiden gitu kan. Tidak seperti itu persis, tapi dia memang betul-betul mempersiapkan diri dan tidak keseluruhan persiapan diri dia saya sempat mendampingi, tapi beberapa di antaranya saya menemani, misalnya ketika dia belajar dan betul-betul belajar ke Banyuwangi dari Bupati Azwar Anas gitu. Magang, betul-betul magang. Memang dia benar-benar ke Banyuwangi. Iya. Physically. Fisik bersama saya. Oke. Bersama saya. Menarik nih. Bersama saya. Jadi dia belajar tentang tidak sekedar tata kelola pemerintahan kalau seandainya nanti dia terpilih gitu, tapi juga bagaimana memanage perolehan suara, bagaimana menggalang aspirasi pemilih gitu. Itu belajar betul-betul magang di sana, dan kemudian juga magang di Surabaya pada Bu Risma, dan kemudian di situ betul-betul magang. Jadi bagaimana misalnya menata kota gitu, kota misalnya kawasan-kawasan peninggalan lama yang heritage gitu, bagaimana itu ditata kelola, itu belajar dari Bu Risma, termasuk kemudian belajar dari Wali Kota Semarang. Di Semarang, Mas Hendy. Betul, iya. Jadi persiapannya panjang, tidak banyak orang tahu, sehingga saya berani pastikan Bobby sebenarnya relatif sudah punya gambaran tentang bagaimana mengelola kota Medan, memperbaiki kota Medan gitu. Di samping tentu dengan modalitas politik yang ada, pasti beliau lebih diuntungkan dengan akses-akses yang secara prosedural dan secara normatif memang dimungkinkan untuk itu. Tapi ini info baru ya mungkin teman-teman ya. Ternyata dia diam-diam belajar dulu. Itu persiapan berapa lama tuh, Mas? Cukup lama karena itu jauh-jauh hari. Jadi bahkan sebenarnya sebelum namanya sempat muncul di media itu, setidaknya saya melakukan pendampingan, dan bukan saya sendiri ya, tapi ada banyak teman yang ikut membantu gitu. Di Medan pun misalnya Rektor USU sekarang itu juga banyak melakukan pendampingin dia, sekaligus kita mencoba untuk belajar bersama dengan dia untuk melatih kehati-hatian lah, yang semacam itu. Karena kan Medan ini kan punya sejarah yang tidak enak, saya bilang sama Bobby. Kamu harus bisa memutus tradisi wali kota Medan yang hampir semuanya masuk penjara. Mas, itu harus diputus. Enggak, gimana itu ceritanya Anda kok bisa terlibat intensif, bahkan nganterin Mas Bobby keliling ya, ke Banyuwangi, ke Surabaya, ke Semarang. Itu kan Anda di UNER nih, gimana nih? Siapa? Apa ada yang ini meminta Anda untuk jadi pendamping beliau? Saya punya banyak teman, Bobby juga punya banyak teman, dan itu yang mungkin bisa menyambungkan kami gitu. Jadi ya ada deh pokoknya. Ada permintaan tapi nggak boleh disebut nih teman-teman ya, rahasia nih, misterius. Oke Mas, tapi gini Mas, ini Bobby kan sudah menang ya, sudah berjalan. Mungkin Mas Har juga bisa melihat nih, sebelum kita ngomongin soal isu 3 periode ya, kira-kira peta masa depan politik anak muda. Ini kan kita, apalagi Mas peneliti juga di lab 2045 ya.
Apa namanya? Iya, 2045, Nah, Lab 45. Lab 45 itu kan berarti dia berpikir tentang Indonesia di Betul. tahun 2045. Iya. Artinya ya akan menggantikan yang akan menggantikan adalah anak-anak muda seperti Bobby kan. Sekarang ini lagi rame ada Mas AHY lagi ribut soal Demokrat gitu kan. Kemudian ada Mas Gibran jadi wali kota. Nah, gimana Mas menurut Anda bacanya peta anak muda hari ini? Pertama, kehadiran anak muda di dalam politik di Indonesia itu menjadi sebuah keniscayaan. Itu tidak bisa dihindari, suka atau tidak suka. Komposisi anak muda yang ada di Indonesia ini itu kan semakin meningkat prosentasenya dari tahun ke tahun, dan saya kira sampai dengan katakanlah 20 tahun ke depan itu akan menjadi era yang eranya mereka gitu, eranya anak-anak muda ini. Dan kita tahu anak muda itu kan punya karakteristik yang agak berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam ekosistem yang galak dengan proses transformasi digital, dan otomatis mereka lebih familiar dengan dunia digital itu. Dan itu membuat mindset mereka dan kemudian relasi-relasi mereka yang terbangun, serta kemudian topangan-topangan hidup mereka untuk banyak hal berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Nah, dalam ranah politik mereka pun punya karakteristik yang agak berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka cenderung tidak hendak atau tidak ingin didirect. Tidak ingin diperintah-perintah gitu. Enggak mau. Mereka nggak mau dikooptasi gitu. Yang mereka mau, mereka cuma ingin difasilitasi saja. Dan fasilitasi mereka itu pada dasarnya lebih banyak berdasarkan hobi, berdasarkan passion yang mereka geluti gitu. Jadi ada macam-macam. Pengelompokannya pun kemudian menjadi sangat amat beragam gitu. Sambil contoh misalnya ada komunitas musik indie, ada komunitas gamers, ada komunitas literasi, macam-macam sekali. Dan di masing-masing komunitas itu pun ada segmentasinya tersendiri. Misalnya saja di kalangan komunitas musik indie itu juga berkelas. Berkelas itu dalam artian ada kelas komunitas musik indie yang rada menengah atas gitu, lalu sebaliknya ada yang menengah bawah. Dan itu komunitasnya beda. Musiknya juga sedikit agak berbeda gitu. Oke, artinya gini, aku potong sedikit. Artinya menurut Mas Har, pemimpin muda masa depan itu yang bisa mengakses dan punya channel gitu ya ke komunitas-komunitas itu, merangkul mereka gitu. Yang bisa meyakinkan mereka bahwa calon itu bisa memfasilitasi mereka gitu. Karena dari pengalaman saya keliling ke banyak wilayah di Indonesia, dari teman-teman riset yang ada, di samping karakteristik yang agak spesifik tidak ingin dikooptasi, tapi mereka lebih senang bekerja dalam konteks kolaborasi, co-working space, and so on itu. Tapi juga ada karakteristik yang sifatnya asimetri, berbeda-beda antara satu daerah, komunitas mudanya dengan komunitas muda di daerah lain misalnya. Contoh ambil misalnya di Medan. Di Medan itu anak-anak mudanya itu mereka itu di samping excited dengan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan hobi mereka, sekaligus juga mereka itu religius banget. Ini yang agak berbeda karena itu co-working space yang lebih banyak diminati oleh anak-anak muda di Medan itu adalah yang dekat dengan tempat-tempat ibadah. Jadi tempat ibadah baik itu gereja, baik itu masjid, co-working space itu di situ. Jadi begitu mereka terdengar suara azan misalnya, ya sudah mereka ke masjid dulu, sholat gitu, habis itu activity lagi, melakukan kegiatan kolaboratif lagi. Sebaliknya yang komunitas gereja juga gitu. Ketika hari Minggu ada kegiatan, mereka ya sudah kebaktian dulu gitu. Oh, pantesan Mas Bobby kemarin waktu kampanye ini agak religius lah. Ini ternyata kebuka strategi. harus tahu peta itu. Harus tahu peta itu. Betul. Ya. Dan itu ya sementara terhadap politik mereka juga cenderung wait and see gitu ya. Jadi oke, ini calon ini bisa mendekatkan
dia dengan ruang-ruang co-working space yang ada nggak bisa facilitate hobi mereka, passion mereka nggak gitu. Kalau nggak mereka abaikan, diabaikan itu dalam arti mereka nggak ikut milih gitu, nggak peduli dengan itu. Nah cuman ada satu hal Mas Ridwan yang kita juga tidak boleh kemudian menganggap dan meletakkan anak muda sebagai satu komunitas yang sama sekali berbeda dari kacamata politik ya dengan generasi sebelumnya gitu. Karena dalam ekosistem politik di Indonesia itu yang namanya aliran-aliran politik yang ada itu relatif sudah terbentuk gitu ya. Kalaupun tuh ada proses dinamik adalah dinamik di internal aliran-aliran yang ada itu. Dan itu ya setidaknya pengelompokan yang ada itu meneruskan peta-peta aliran politik yang memang sudah ada jauh hari sebelumnya. Jadi ada kelompok nasionalis, ada kelompok nasionalis agamis. Juga ada generasi mudanya. Betul. Kelompok agamis juga anak-anak muda milenial sekarang juga. Betul. Anda sendiri itu yang dari riset teman-teman di laboratorium 45 misalnya. Belakangan itu ketika kita coba lihat, kita petakan itu menunjukkan bahwa ya di fase-fase awal anak-anak muda itu terlibat dalam politik, ya mereka wait and see dan kemudian melakukan pilihannya sendiri gitu. Nah tapi kemudian begitu mereka sudah 1-2 kali terlibat dalam proses pemilihan itu, apalagi mereka misalnya terlibat di dalamnya, itu ya akhirnya kembali mereka itu masuknya ke dalam peta-peta aliran yang ada. Jadi misalnya Mas Ridwan sama saya sama-sama anak mudanya nih misalnya kita berani anak mudanya gitu. Lalu kemudian ketika awalan kita mungkin punya aspirasi, punya preferensi yang kurang lebih sama terhadap calon pemimpin yang kita harapkan itu bisa facilitate kita untuk bergerak dalam proses transformasi digital ke depan gitu bla dan seterusnya. Tapi begitu nanti udah berjalan, ya Mas misalnya karena kan lebih dekat misalnya dengan komunitas NU misalnya kayak gitu, berarti nanti dia larinya ke arah PKB. Lalu misalnya yang lain ada teman Mas yang dia kebetulan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman nasionalis, ya dia larinya ke PDI. Ya udah jadinya polanya kembali ke seperti yang sama gitu. Cuma awal-awal memang ada semacam integritasnya. Tapi paling enggak itu peta awal ya yang kita petakan. Jadi di Lab 45 juga ada segmen yang meriset anak muda tuh. Oh iya, ya ada, dan bahkan memang ada teman-teman yang secara khusus dan fokus untuk melakukan analisis atas anak-anak muda, anak-anak milenial ini. Jadi Mas, kita ada sebelum aku lupa, yang tadi di awal aku intro itu lagi rame nih Mas soal 3 periode. Ini saya tadi berharap lupa. Mumpung nyambung gitu kan. Ini kan kemarin sampai beritanya itu bahkan Bapak Presiden sendiri sampai klarifikasi ya, bikin video. Kemudian staf-staf beliau juga mengklarifikasi itu. Sebenarnya seberapa serius sih Mas isu ini? Isu itu sangat serius dalam artian tentu aktor-aktor politik yang ada itu kan punya kepentingan atas kelompoknya, atas kekuatannya, dan mencoba untuk membuat mekanisme kelembagaan yang memungkinkan mereka sekarang dan ke depan itu bisa mengoptimalisasi kepentingan dan kemanfaatan mereka dalam ranah politik itu. Nah, pastilah dalam hal ini ada sebagian dari komunitas politik yang ada itu yang membayangkan kalau isu ini diangkat itu maka mereka nanti bisa meraih kemanfaatan politik yang jauh lebih besar ke depan gitu. Nah, tapi kalau kita buat frame besarnya sih, Mas, kalau untuk memetakan secara gampangan gitu ya. Nah, sejarah kita 2 kali dalam konstitusi kita dulu. Kita balik ke konstitusinya dulu secara normatif. Dalam Undang-Undang Dasar kita hasil amandemen itu ditetapkan bahwa periode jabatan presiden itu 2 kali maksimal. Nah, kalau di Amerika itu 2 kali, tapi tidak di dalam konstitusi, tetapi itu konvensi, kesepakatan etik. Artinya, dan itu berdasarkan dari pengalaman salah seorang presiden Amerika dulu, yang dia mengatakan bahwa kalau terlalu lama
menduduki jabatan itu, maka kekuasaan itu akan cenderung mudah tergoda dan mudah terjatuh dalam tindakan korupsi politik. Gitu. Nah, oleh sebab itu dia mengatakan cukuplah 2 kali, dan itu kemudian dijadikan semacam nilai etik gitu. Ya, tapi tidak di konstitusi mereka. Tidak, tapi dalam konvensi. Artinya kalau ada orang yang berhasrat lebih dari 2 kali, itu dia dianggap tidak etik, tidak cukup beradab gitu. Dan itu dihindari betul dan orang takut banget gitu. Nah, kalau di kita ketika proses reformasi berlangsung itu diformalkan di dalam konstitusi. Di UUD ya, pasal 7. Ya, untuk memperkuat itu gitu. Jadi sebenarnya semangatnya sama untuk ya udah setelah 2 periode memberi kesempatan yang lain, dan supaya, karena kalau kekuasaan yang terlalu lama itu biasanya cenderung menjadi tidak lagi sensitif, cenderung mudah lagi terjebak dan terjatuh dalam tindakan-tindakan yang tidak baik gitu. Cuma kan gini Mas, kalau konsep awal reformasi mungkin iya karena traumatik dengan Pak Harto yang 32 tahun. Tapi kan pasca reformasi kan kita ngelihat sistem kontrol sipil juga membaik, sistem kontrol pers membaik, gitu loh. Ini yang kemudian beberapa teman-teman yang pro 3 periode kan mengatakan argumennya begitu. Dulu kita memang menolak karena kita menghindari sistem seperti Pak Harto. Tapi sekarang dengan sistem sipil yang kontrolnya sangat kuat, pers sangat kuat, 3 periode kalau memang sesuai dengan proses yang legitimate, menurut sebagian teman nih yang pro nggak masalah gitu menurut Mas Hardi. Ya, jadi pertama mari kita letakkan dulu dalam tataran atau dalam konteks politik demokrasi ya. Demokrasi itu kan selalu mengandaikan adanya penegakan supremasi hukum. Oke. Tidak pernah ada demokrasi yang bisa tegak tanpa ada penegakan supremasi hukum gitu. Itu prinsip dulu. Nah, kalau prinsip itu kita teguhi, maka berarti kan kita harus meneguhi konstitusi kita. Oke. Nah, ketika konstitusi kita mengatakan bahwa maksimal 2 kali, ya sudah itu. Karena konstitusinya by constitution tertulis di situ. Terkecuali misalnya oleh upaya-upaya politik tertentu, lalu kemudian disepakati secara politik, ada konsensus baru bersama gitu, mengubah konstitusi itu, amandemen maksudnya. Amandemen, terutama yang terkait dengan ayat yang mengatur itu tentang periodisasi presiden itu. Misalnya diubah jadi 3 kali, jadi 4 kali, atau jadi sekali. Ya sudah, kita ikutin itu gitu. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah mari kita kembalikan pada prinsip dasar secara normatif. Demokrasi itu selalu mengadakan adanya penegakan supremasi hukum. Jadi kalau memang sekali lagi, kalau memang dikehendaki ya silakan saja lakukan dulu amandemen, rubah dulu undang-undang. Itulah mengapa Presiden dalam video klarifikasi beliau mengatakan saya taat pada konstitusi. Betul. Karena konstitusinya hanya 2 periode. Betul. Beliau tidak ingin terjebak, dijebak atau terjebak untuk kemudian melanggar konstitusi karena arahnya bisa impeachment kan itu. Iya. Jadi saya kira itu memang prinsip yang paling dasar sekali gitu di dalam kita berdemokrasi gitu. Mas, tapi dengar-dengar nih Anda nggak cuma dekat dengan menantunya kan, dekat juga dengan presiden. Tapi semua rakyat Indonesia atau gini, sebagian besar rakyat Indonesia dekat dengan nama beliau. Saya kira gini, tetap nggak mau ini, friend. Tetap nggak mau terbuka. Nggak apa-apa. Enggak. Tapi gini maksud saya. Terbuka banget. Oke. Maksud saya gini, Mas Har. Dalam pandangan Anda, sebenarnya memang Pak Jokowi itu memang nggak ada intensi untuk ke situ ya. Sebagai dosen politik lah gitu. Memang nggak ada kemudian kalau rakyat menghendaki saya maju deh gitu, nggak ada ya. Saya mencoba untuk beberapa kali mencoba untuk melipir gitu ya, melipir apa ya? Melipir bahasa Indonesia. Melipir nggak apa-apa, asal Ridwan Jogja, bahasa Jawa nggak masalah. Mencoba untuk mencari tahu dengan melipir gitu. Ke orang-orang yang menurut saya sangat intens dan dekat sekali dengan beliau gitu. Sejauh yang dapat saya tangkap sampai dengan saat ini, nggak ada hasrat beliau untuk
menabrak melakukan, konstitusi lah ya. jangankan menabrak Iya, konstitusi. iya. Jadi apa sih yang kira-kira akan beliau lakukan atau inginkan setelah nanti misalnya selesai Ya. periode di 2024, Ya. selesai menjalankan amanah dan tugasnya sebagai presiden. Ya. Sampai dengan saat ini, sekali lagi, sejauh yang dapat saya tangkap Siap. signalnya, beliau justru ingin menarik diri dari pusaran-pusaran kekuasaan yang ada. Beliau betul-betul ingin, ya sudah selesai gitu. Sekalipun saya dari pengalaman-pengalaman banyak politisi yang lain di Indonesia maupun dimanapun juga, kalau kita benchmarkkan itu, sekali orang terjun di politik itu biasanya sulit untuk bisa lepas dari ekosistem politik itu gitu. Apalagi mantan presiden kan. Betul. Nah, mungkin saja kalau dalam yang saya tangkap, mungkin saja kalau benar itu terjadi ya, mungkin saja beliau tidak akan lepas dan aku selalu mengikuti isu-isu tentang politik itu. Tetapi terlibat langsung day to day pada politik itu yang mungkin tidak gitu. Setidaknya itu yang saya tangkap ya. Siap. Bahwa kemudian banyak orang di luaran yang berkepentingan untuk menarik-narik beliau. Ya, karena gitu, dia yang berkepentingan bukan beliau, tapi orang itu kan gitu. Jadi orang yang berkepentingan untuk memposisikan beliau menjadi kunci penentu politik ke depan, ataupun misalnya yang tadi disebutkan misalnya menjadikan presiden 4 atau 5 kali atau berapa kali atau 3 kali itu, ya itu karena sekali lagi itu kaitannya dengan kepentingan banyak orang yang mengandaikan kalau beliau dalam posisi-posisi yang diangankan itu maka ini bisa terkatrol gitu, kira-kira gitulah. Tapi kalau beliau sendiri sebatas yang saya tahu dari orang-orang dekatnya. Melipir gitu. Tadi kuncinya kan. Melipir itu tadi. Iya. Mas, sebelum kita pindah ke pembicaraan soal day to day Anda sebagai komisaris di Berantas ya. Ini juga sensitif, makanya mau nggak ditunjuk dulu Mas. Iya, ini kalau soal komisaris utama ini saya harus minum dulu. Nah ini sebelum ke situ Mas, mungkin soal Demokrat. Ini kan juga panjenengan sebagai seorang analis politik melihat kan ada orang-orang yang kemudian membawa-bawa istana. Ya kan, ini pasti Pak Jokowi terlibat nih, walaupun berkali-kali bahkan Pak Mensesnek sendiri Pak Pratikno juga sudah menyampaikan itu urusan internal Partai Demokrat, Presiden tidak ingin terlibat. Tapi kan masih ada nih di luar yang kemudian mencoba menarik-narik bahwa seolah-olah karena yang jadi ketum versi KLB itu Pak Muldoko, yang beliau adalah kepala kantor staf presiden, seolah-olah kemudian presiden itu dianggap di situ. Kalau menurut analisa Anda gimana Mas? Yang mananya dulu? Yang terkait dengan Partai Demokratnya atau terkait dengan Pak Muldokonya? Ya dua-duanya lah. Kalau terkait dengan Partai Demokratnya, saya kira tidak perlu keahlian khusus, tidak perlu ketekunan khusus, serta-merta mudah sekali kita menangkap. Sekali lagi saya mohon maaf untuk mengatakan ini, bahwa kemudian Partai Demokrat menjadi terombang-ambing seperti sekarang, yaitu karena secara internal sedang rapuh gitu. Jadi kayaknya ada proses dekonsolidasi, defragmentasi gitu. Ya ada semacam proses fragmentasi, ada proses dekonsolidasi di internal Partai Demokrat yang membuatnya kemudian mudah sekali terbelah gitu. Dan itu memang saya kira dalam situasi seperti itu maka siapapun bisa dengan mudah menggaruk-garuk, mengganggu partai ini gitu yang sedang karena secara rapuh. Internal fragile, rapuh tadi. Betul, sangat rapuh sekali gitu. Bahkan dalam sejarah Partai Demokrat bisa dikatakan saat sekarang ini adalah titik nadir terendah dari konsolidasi Partai Demokrat. Tentu ada banyak ini apa maksudnya itu. Nanti ini kan ditonton Mas Ahaye juga. Maksudnya apa? Titik nadir terendah itu maksudnya parameternya apa Mas?
Apakah dari jumlah suara, apakah dari sisi perolehan kursi yang terus declining gitu? Itu mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan fragmentasi di internal Di itu internal. menjadi yang mengelola partai itu kan tidak mudah. Apalagi karakteristik partai yang ada dan termasuk Demokrat sekalipun itu kan masih bersifat oligarki. Dan kalau partai itu masih punya karakter oligarki, maka dia butuh. Oligarki maksud Anda ada Pak SBY sebagai majelis tinggi dan seterusnya itu atau gimana? Itu bagian itu. Jadi partai ini gampangannya gini, pemegang sahamnya terbatas gitu. Bahasa bisnis guys. Untuk tidak mengatakan pemegang sahamnya tunggal. Gitu. Nah ini yang semacam itu akan selalu berimplikasi pada keniscayaan biaya politik yang sangat tinggi sekali untuk bisa mengkonsolidasi partai yang sifatnya oligarki gitu. Jadi omong kosong ketika orang mengatakan wah ini partai harus lebih efisien, lebih hemat, macam-macam. Sementara karakter oligarkiknya masih melekat. Enggak cuma Demokrat dong berarti. Oh enggak, semua partai. Cuman ini dia dalam kondisi yang lebih rapuh. Ya dalam artian karena karakter oligarkiknya itu juga ada dan menonjol, pemegang sahamnya juga tunggal gitu, dan pemegang sahamnya sedang dalam kerepotan gitu untuk bisa menopang dan mengkonsolidasi elemen-elemen yang ada, dan itu menyebabkan mereka kemudian menjadi rapuh gitu. Nah, dalam situasi rapuh itu mudah sekali kekuatan-kekuatan di internalnya sendiri dan atau dari luar yang kemudian berhasrat untuk mengambil alih dan atau mengganggu. Itu hal yang lumrah di dalam politik, itu menjadi hal yang ya itu biasa aja terjadi gitu. Jadi Pak Muldoko ini menurut Mas Haryadi sebagai imbas dari fragile itu kemudian beliau terseret atau memang gimana Pak Muldokonya? Tiba-tiba beliau gitu loh, kan ini kepala kantor staf presiden gitu. Yang paling tahu tentu Pak Muldoko ya. Yang paling tahu itu nanti kita coba guys. Apakah beliau itu terseret atau menyeretkan diri gitu. Itu kan dua hal yang tipis banget gitu loh. Yang paling tahu pastilah Pak Muldoko. Tapi yang jelas kemudian yang seperti saya katakan tadi, bagi saya bukan hal yang aneh. Kebetulan saja kemudian Pak Muldoko dengan elemen-elemen tertentu dari faksi yang ada dalam tubuh Partai Demokrat itu yang kemudian mencoba untuk melakukan semacam mengambil alih gitu ya otoritas yang ada di Partai Demokrat. Sekalipun ini prosesnya akan panjang. Nah, yang jadi persoalan adalah Mas Ridwan yang tadi Mas Ridwan katakan itu. Istana diseret-seret. Ya karena Pak Muldoko itu menjadi kepala KSP dan kantor staf presiden itu adalah sejengkal dari kantor presiden gitu ya. 200 meter ya. Betul. Nah, otomatis itu kemudian tidak terhindarkan. Orang kemudian suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pasti kemudian melekatkan itu pada presiden gitu, dan bahkan kemudian orang-orang tertentu terutama yang memang pada dasarnya memang sudah tidak atau berjarak dengan presiden, itu jadi momentum untuk kemudian mengatakan wah ini pasti memang langkah yang secara strategis dan politik sengaja didorongkan dan dimotori oleh presiden gitu. Prasangka semacam itu memang menjadi mudah muncul dan saya kira menjadi tidak terhindarkan gitu. Nah, tinggal menurut saya adalah pinter-pinternya teman-teman yang ada di lingkaran istana itu sendiri untuk membuat klarifikasi dan semacam counter issues gitu, sekalipun itu bukan perkara mudah gitu. Karena kalau kita sekali lagi dari temuan-temuan penelitian dan atau data yang ada di Laboratorium 45, ini kan kaitannya kemudian kan bagaimana persepsi itu terbentuk akibat adanya expose media yang untuk sebagian besar kemudian itu kan diviralkan oleh para buzzer itu. Nah, dan
celakanya kemudian adalah dari hasil lab itu kan menunjukkan bahwa selama ini persepsi banyak orang itu buzzer itu identik dengan Pak Jokowi, istana gitu. Padahal sebenarnya buzzer itu lebih banyak di luar istana dan justru istana dan atau simpatisan Pak Jokowi itu sekalipun ada buzzernya tapi lemah. Iya. Dilihat di mesinnya Lab 45 mungkin ya, ada mesin pengukuran begitu juga kan. Betul. Kan, lemah ya malah. Kan itu ya teman-teman di Lab 45 kan kita punya big data ya. Jadi dari situ memang kelihatan dan ya aneh aja gitu kalau dianggap sebagai justru bagian dari. Dan buzzer dari Partai Demokrat itu ranking kedua terkuat di Indonesia buzzernya. Ngeri guys, buzzer Partai Demokrat ranking kedua terhebat di Indonesia. Ini data loh, guys. Jangan ditanyakan yang nomor satunya siapa ya. Iya. Dan istana atau simpatisan di presiden atau jauh di bawah, nggak ada apa-apanya. Oke. Dan kalau saya mengatakan itu kuat itu karena mereka kemudian juga piawai dalam melakukan orkestrasi atas issues yang ada gitu, sehingga framing itu menjadi mudah dibentuk gitu. Nah, saya kira kenapa kemudian itu dilekatkan dengan Pak Jokowi. Satu sisi karena keniscayaan, karena ini KSP, lalu kemudian kantor staf presiden, otomatis dekat dengan istana gitu, tidak mungkin istana tidak tahu gitu. Sementara pada saat yang sama kemudian buzzer itu memframing sedemikian pas sejak awal sehingga terbentuk persepsi. Ini operasi lah gitu, betul. Persepsinya. Betul. Oleh sebab itu sebenarnya dalam situasi apapun memang kemudian berita-berita di media secara umum menjadi cenderung membuat presiden dalam posisi yang seakan-akan dipojokkan, dilibat-libatkan dan seterusnya gitu. Tapi menurut saya sih Pak Jokowi juga sudah kelihatan sangat netral ya, karena kan beliau tidak berkomentar apapun terkait KLP. Memang nggak perlunya berkomentar, ngapain? Itu nggak ada urusannya gitu. Begitu banyak urusan yang jauh lebih harus ditangani. Saya tidak penting. Tapi begitu banyak urusan-urusan kenegaraan yang harus lebih menjadi perhatian presiden gitu, daripada soal-soal yang itu dihembuskan oleh buzzer gitu. Oke Mas, ini waduh panjang banget kalau ngobrol politik, bisa sampai pagi guys. Kita masuk ke ini bisnis ya. Wah ini dia. Ya Mas, jadi aku baca satu artikel di media online. Anda diwawancarai sebagai komisaris utama Berantas Habib Raya. Dan di situ dalam wawancara itu yang saya baca itu ada satu app atau apa gitu. Ya ini karena viewer saya ini rata-rata suka dunia intelijen Mas. Jadi gawat. Jadi ada satu apps di mana Anda bisa mengukur kinerja karyawan dari apps itu. Artinya dia kerja enggak gitu kan, produktivitasnya gimana. Ini kan menarik banget Mas. Ini human resources intelligence lah gitu kalau bahasa kita. Gimana tuh Mas? Mungkin bisa diceritakan.